Karena saat sidang berlangsung, di sana banyak sekali loh penggemar dari Park Hyo Joon. Ada juga para penggemar yang telah merobek fotonya. Dia malah di sini yang harus memberikan ganti rugi kepada. Setelah menulis permintaan maaf ini, Him Chan dikabarkan akan melakukan yang namanya percobaan. Hai guys, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Lah, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang gak lagi baik-baik aja, pokoknya ayo dong, semangat ya guys, don't give up. Nah, untuk hari ini kita akan ngebahas tentang Him Chan dari BAP, yang mana dia ini guys, itu kan mau bundir baru-baru ini. Kenapa sih dia mau bundir? Jadi dia itu mau bundir karena dia mungkin merasa bersalah ya, karena dinyatakan bersalah juga sih atas kasus pelecehan seksual. Dan ternyata guys, kalau kita flashback ya ke masa lampau, nggak hanya Him Chan saja loh yang pernah dituduh telah melakukan hal itu. Ada juga 4 idol K-pop lainnya. Siapa aja sih mereka? Betul ya, sebelum itu pastikan dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share ya. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Oke guys, kita akan langsung aja mulai dari list yang pertama, yaitu Him Chan BAP. Nah, pada Februari lalu, mantan anggota BAP yakni Him Chan dinyatakan bersalah atas kasus pelecehan seksual. Nah, pengadilan distrik di Seoul menghukum Him Chan 10 bulan penjara dan memerintahkannya untuk mengambil 40 jam program perawatan untuk pelanggaran yang telah ia lakukan. Namun, Him Chan tak ditahan. Nah, pengadilan itu memberinya kesempatan untuk meminta maaf secara langsung kepada korban. Pada Juli 2018, diketahui ada 3 wanita berusia 20 tahunan mengaku telah dilecehkan oleh Him Chan kala bersama di sebuah wisma di Namyangchu, Provinsi Gyeonggi. Nah, seorang wanita mengklaim bahwa Him Chan telah memaksa dirinya berhubungan badan kala itu. Dan selama persidangan, Him Chan sebenarnya sudah membantah tuduhan yang diberikan. Him Chan di sini mengatakan bahwa hal itu didasarkan atas suka sama suka. Which mean di sini tidak ada yang namanya paksaan, guys. Namun, alasan yang diberikan oleh Him Chan ini tidak diterima oleh pengadilan. Dan pada tanggal 13 Juni, Him Chan akhirnya kembali muncul di Instagram untuk mengucapkan permintaan maaf terbuka melalui Instagram pribadinya. Oke, cinggu, ini adalah postingan dari Kim Him Chan. Kita baca bersama-sama ya. Oke, halo, ini Kim Him Chan, dan pertama-tama saya minta maaf ya atas keterlambatan tanggapan yang saya berikan. Nah, saya di sini ingin meminta maaf secara pribadi kepada mereka yang mendukung saya atas apa yang telah saya lakukan dan tetap menunggu saya sampai hari ini. Dan ada banyak alasan kenapa saya berbicara begitu terlambat, tetapi saya tetap diam karena ada cerita yang berbeda dari kebenaran. Saya minta maaf karena telah membuat Anda khawatir setelah serangkaian insiden. Dan selanjutnya, saya menyadari kesalahan dan kelalaian saya. Dan saya meminta maaf untuk setiap hal dari itu semua. Saya berharap semua orang bisa bahagia. Mohon, maafkan saya karena membalas budi kepercayaan Anda dengan cara ini. Saya juga ingin meminta maaf dan saya minta maaf lagi. Saya berharap semua orang bisa tetap aman dan bahagia. Selamat tinggal. Terima kasih. Jadi itu merupakan bukan surat sih, tapi permintaan maaf dari Him Chan kepada kita semua, dan mungkin banyak dari penggemar mungkin ya yang pada saat itu di saat melihat berita itu kecewa sama Him Chan. Jadi dia di sini kayak benar-benar merasa bersalah gitu loh guys kepada orang yang telah mendukungnya selama ini. Dan kalian tahu nggak guys, setelah menulis permintaan maaf ini, Him Chan dikabarkan akan melakukan yang namanya percobaan bunuh diri. Menurut seorang perwakilan, Him Chan saat ini sudah dalam kondisi stabil di rumah dan menyatakan bahwa kecelakaan besar untungnya telah dicegat berkat kenalan yang menelpon ibunya, mengungkapkan kekhawatiran tentang keselamatan pribadinya. Mereka kemudian menyampaikan pernyataan dari Him Chan yang mengatakan bahwa ia telah gagal memenuhi harapan dari para penggemar. Dan dia juga sangat menyesal sekali karena telah mengecewakan penggemar atas tindakan yang ia lakukan. Dan kalian tahu nggak guys, karena Him Chan ini kan dikabarkan akan melakukan yang namanya percobaan bundir kayak gitu ya. Di sini netizen Korea itu malah memberikan respon yang mungkin membuat kita juga agak miris juga sih. Karena kan dia udah sangat benar-benar menyesal banget dan benar-benar merasa bersalah juga ya sama kita semua dan juga kepada orang-orang yang mungkin telah ya gitukan gitu. Dan di sini komentarnya kayak gini guys, alah orang ini drama banget sih. Mana ada orang yang mau bundir bilang-bilang. Pokoknya banyak banget komentar-komentar yang negatif banget bertabaran di sana, dan aku sih khawatir ya nanti dia dapat melakukan hal itu beneran loh guys. Untuk yang ini alhamdulillah loh masih ada yang menyelamatkan gitu ya. Bayangin kalau nggak ada kenalan yang nelpon ibunya Him Chan, you know lah ya what happened with Him Chan gitu. Ya intinya terbaik aja buat Him Chan ke depannya. Semoga dia dapat kembali bangkit lagi. Ya, emang sulit untuk bangkit, apalagi ini juga dengan kasus pelecehan seksual seperti itu. Mendapatkan kasus seperti ini, itu akan membuat dia dipandang sangat buruk banget di hadapan publik. Dikarenakan tekanan-tekanan seperti ini, hal itulah yang membuat dirinya akan melakukan hal-hal atau tindakan yang akan membahayakan dirinya sendiri. Dan untuk BAP, aku rasa BAP ini belum bubar gitu kan.
Kemarin kan kita sempat bahas ya bahwa BIP emang udah keluar dari agensinya yang TS Entertainment. Tapi menurut aku mereka juga belum bubar gitu kan. Bener gak sih? Ntar gimana langsung aja komen di kolom komentar ya. Dan Cinggu, sekarang kita akan masuk ke list yang kedua, yaitu Kim Hyun Jung. Udah kenal gak dengan Kim Hyun Jung itu siapa? Jadi dia ini merupakan salah satu member dari grup DSP Media yang namanya adalah Double S501. Dan gak hanya menjadi member dari boy group saja, dia ini juga menjadi aktor yang benar-benar terkenal banget. Sudah banyak sekali drama-drama yang ia bintangi. Salah satunya adalah Boys Before Flower dan juga Playful Kiss. Nah, Cinggu, dia ini benar-benar kayak digandrungi banget pada masanya. Banyak sekali yang sudah ngefans sama dia. Namun sayang ada sesuatu yang terjadi nih guys. Pada tahun 2015, ada isu tak sedap tentang dirinya mencuat. Nah, awalnya Kim Hyun Jung dikabarkan melakukan penganiayaan terhadap wanita yang disebut menjadi kekasihnya hingga dia menghamilinya. Kim Hyun Jung sampai terseret dan bolak-balik ke pengadilan loh karena kejadian tersebut. Nah, saat itu Kim Hyun Jung menerima tuntutan sebesar 1,6 triliun won sebagai ganti rugi untuk kekasihnya yang disebut sebagai Nona Choi. Walaupun tuntutan tersebut dilayangkan sebelum ia menjalani wajib militer atas wamil selama menjadi tentara, Kim Hyun Jung beberapa kali hadir untuk pemeriksaan di kantor kepolisian. Hingga akhirnya setelah 2 tahun kasus ini membelit Kim Hyun Jung, akhirnya muncullah titik terang nih guys. Jadi pada tahun 2018, selama ini Nona Choi diketahui mengajukan bukti-bukti palsu. Jaksa mengungkapkan bahwa Nona Choi memanipulasi bukti, termasuk menghilangkan berbagai cakapan pesan dari mereka. Rupanya Kim Hyun Jung lah yang menjadi korban dari rencana jahat Choi. Laporan kemudian menyebutkan bahwa Kim Hyun Jung tak bersalah. Dan Cinggu, menurut laporan dari Never, Nona Choi yang pada awalnya minta ganti rugi ini dari si Kim Hyun Jung sebesar triliunan gitu, dia malah di sini yang harus memberikan ganti rugi kepada Kim Hyun Jung atas apa yang ia lakukan. Karena berkat dia ya, nama Hyun Jung pada saat itu benar-benar kayak buruk banget guys. Jadi untuk total yang harus dia bayarkan kepada Kim Hyun Jung adalah 5 juta won. 5 juta won ke rupiah berapa ya? Ada yang tahu? Langsung aja komen di bawah ya. Dan dalam penyelidikan juga disebutkan bahwa Nona Choi menghapus beberapa pesannya bersama dengan Kim Hyun Jung. Selain itu, Choi juga dinyatakan bersalah karena membuat keterangan palsu. Pada Oktober 2014 silam, ia menyebutkan dirinya tengah hamil. Kim Hyun Jung yang menyuruhnya melakukan aborsi. Awalnya pihak Kim Hyun Jung sempat meminta wanita bernama Choi ini untuk memeriksa kehamilannya ke dokter. Namun Choi menolak dan secara tak langsung Nona Choi disebut telah membohongi publik. Dan Cinggu, pernyataan tersebut rupanya diperkuat oleh data rekam medis di sebuah klinik yang berada di Seoul. Dari hasil tersebut itu terlihat tak ada bukti kehamilan, apalagi keguguran yang telah dialami oleh Nona Choi. Dan Cinggu, usai kasus ini selesai ya, dan Nona Choi dinyatakan bersalah dan Kim Hyun Jung dinyatakan tidak bersalah. Namun di sini netizen Korea itu terus mengkritik Kim Hyun Jung dan juga terus memberikan komentar yang buruk kepada Kim Hyun Jung. Kalau untuk sekarang sih menurut aku nggak terlalu sih ya. Sudah ada dari warga negara Korea yang mana mereka juga udah mulai menerima kok kehadiran dari Kim Hyun Jung. Nggak kayak dulu banget gitu. Kalau kayak dulu kan parah banget. Kalau sekarang sih mendingan banget sih. Dan juga sekarang kita akan masuk ke idol yang ketiga, yaitu ex-member dari TVXQ. Siapa lagi kalau bukan Park Hyo Chun. Nah, untuk Park Hyo Chun sendiri, pada tanggal 21 Juni 2016 waktu Korea Selatan, investigasi ronde pertama pada wanita yang menuduh Hyo Chun melakukan kekerasan seksual telah dilengkapi. Berdasarkan kabar tersebut, pihak penuduh menyatakan bahwa mereka bekerja sebagai wanita aktor, tapi mereka telah mencoba untuk menolak pria tersebut dengan segala upayanya. Selain itu, para korban juga mengatakan bahwa saat Hyo Chun sedang mencoba untuk melakukan hal itu kepada mereka, dia menahan pegangan pintu dan juga menahan mereka, sehingga mereka tidak bisa melawan Hyo Chun. Serta ada bagian dari pernyataan itu bahwa Hyo Chun meletakkan kedua tangan mereka untuk memaksa mereka berada dalam posisi duduk. Sedangkan penuduh kedua melaporkan hal ini pada pihak berwajib setelah kejadian. Dan diberitahu bahwa dia tak diragukan lagi telah memberikan cukup informasi bahwa memang telah mendapatkan kekerasan seksual. Dan sebelumnya pelapor pertama juga telah mencoba membuktikan, namun polisi tetap berkomitmen untuk terus melakukan penyelidikan atas kasus ini untuk mencari informasi sejauh mana sih keterlibatan aktor yang juga merupakan artis papan atas di Korea tersebut. Dan Cinggu, setelah lama bungkam ya, pada waktu itu kan Hyo Chun emang tidak memberikan pernyataan sama sekali ya, nggak ada statement. Tapi kemudian dia akhirnya muncul di Instagram dan juga memberikan pernyataannya. Dan seperti inilah pernyataan dari Hyo Chun, langsung aja kita baca ya bersama-sama. Aku tak akan membicarakan apapun ya, aku juga merasa sangat bersalah kepada semua orang. Aku ingin meminta maaf langsung kepada semua orang, tetapi aku juga tak dapat melakukannya. Aku terlalu malu saat itu dan aku sangat menyesal, benar-benar menyesal. Bahkan jika kalian menyakiti diri kalian setiap hari dan menangis, apakah itu lebih sakit dari luka yang aku berikan untuk kalian? Aku sangat kesal dengan semua pemberitaan di media. Belum lama ini aku bertemu dengan majelis gereja Korea Selatan
Aku mengatakan kepadanya secara jujur, aku ingin bangkit lagi. Aku sangat berharap suatu hari aku dapat melihat kalian secara langsung dan mengatakan mengenai perasaanku ini. Oke, dia katanya kesal guys dengan pemberitaan di Korea. Mungkin ada yang melebih-lebihkannya, karena seperti yang kalian tahu bahwa media emang suka melebih-lebihkan seperti itu, benar nggak? Dan pada akhirnya Yoo Chun itu membayar ganti rugi kepada A, wanita kedua yang mengaku sebagai korban dari Yoo Chun. A sendiri itu mengajukan tuntutan pidana terhadap Park Yoo Chun pada tahun 2018 untuk kompensasi sebesar 100 juta won atau setara dengan 1,2 miliar rupiah. Pengadilan juga memerintahkan Park Yoo Chun dan A menyelesaikan gugatan ganti rugi melalui mediasi wajib. Dan pada Juli 2019, Pusat Mediasi Pengadilan Seoul membuat keputusan bahwa Park Yoo Chun harus membayar ganti rugi sebesar 50 juta won atau sekitar 628 juta rupiah. Sidang putusan penahanan diadakan pada April 2020 setelah Park Yoo Chun gagal membayar kompensasi, di mana pengadilan memutuskan Yoo Chun tidak akan dihukum. Pada 3 Februari, pengacara A, INI, mengumumkan bahwa Park Yoo Chun telah membayar 56 juta won atau sekitar 704 juta rupiah sebagai ganti rugi kepada A yang termasuk bunga penundaan. Dalam pernyataan tertulisnya, pengacara I menjelaskan A mengajukan aduan pidana setelah mendapat kekerasan seksual dari Park Yoo Chun. Namun A dituduh membuat klaim palsu dan menderita dalam waktu yang lama. Setelah menyaksikan pemeriksaan para saksi, termasuk A dan juga Park Yoo Chun, hakim memberi keputusan bahwa korban A tidak bersalah. Dan selain itu di sini pengacara Lee itu bilang nih guys bahwa si korban A itu juga mengalami tekanan dan juga kecemasan sosial yang berlebih. Karena apa? Karena saat sidang berlangsung di sana banyak sekali loh penggemar dari Park Yoo Chun. Ya you know lah ya penggemar itu seperti apa. Dan untungnya di sana ada aktivis dari perempuan juga. Dan kalau nggak ada mereka mungkin sulit banget nih buat si korban A bersama dengan pengacaranya untuk hadir di dalam sidang tersebut. Dan juga sekarang kita akan masuk ke idol yang keempat. Di sini ada Woojin X Stray Kids. Jadi untuk Woojin sendiri seperti yang kalian tahu ya, dia ini mendapatkan komentar kebencian yang benar-benar banyak banget dikarenakan kasus yang satu ini, padahal kasusnya itu dinyatakan palsu nih guys. Permasalahan ini bermula ketika ada beberapa akun anonim yang telah membuat utas tentang pelecehan seksual yang dilakukan oleh Woojin. Salah satunya adalah akun yang menyebutkan seorang idol menyalahgunakan popularitasnya untuk mendekati seorang perempuan di bar. Ketika perempuan tersebut menolak tawaran Woojin, idol itu disebut marah dan malah melakukan tindakan tak senonoh terhadap dua perempuan. Dalam utas tersebut, akun itu juga mengungkapkan masih dihantui pelakuan idol itu kepadanya. Awalnya akun itu juga tidak menyebutkan siapa idol yang maksud. Jadi sini hanya menuliskan Wu dan juga Big 3, yang mana Big 3 ini kan merujuk kepada JYP, YG Entertainment dan juga SM Entertainment. Dan ada juga clue tentang X kalau nggak salah ya, makanya banyak sekali dari orang-orang yang langsung menyoroti Woojin gitu karena inisialnya sesuai dengan Woojin. Dan tak lama setelah itu ada utas dari akun lain muncul dan mengungkapkan kejadian serupa pada tanggal 29 April, yaitu ketika idol itu juga menghampirinya dan mengatakan dirinya seseorang yang terkenal. Idol itu juga kemudian memberikannya sebotol whisky dan terus menyebutnya cantik. Merasa tidak nyaman, ia pun menghubungi temannya dan bergegas meninggalkan lokasi itu. Namun idol tersebut justru memaksa dan menarik pergelangan tangan ke bagian alat kelaminnya. Dan melihat apa yang dikatakan oleh para OP, si Woojin pun langsung speak up. Nah di sini Woojin itu bilang, saya sebenarnya tak pernah bertemu dengan orang itu dan juga saya tidak pernah pergi ke lokasi yang disebutkan. Para penggemar pasti khawatir ya, tapi jangan khawatir karena semua itu juga tidak benar. Jadi di sini Woojin emang nanggepinnya slow gitu karena dia emang merasa bahwa dia itu tidak pernah loh ke sana. Dan dia juga bilang bahwa nanti agensi saya juga akan mengurus semuanya. Nah pada saat itu banyak sekali dari netizen termasuk kalian semua juga ya, itu menganggap bahwa agensi dari Woojin yang 10X Entertainment itu merupakan agensi bodong, bener nggak? Tapi ternyata agensi Woojin itu benar-benar ada dan juga agensi Woojin ini telah menyelesaikan semuanya. Jadi pertama adalah mereka di sini emang mencari bukti-bukti yang telah diberikan kepada si OP-OP tadi. Nah, bukti yang pertama adalah mengenai botol whisky ya. Itu paling mencolok banget buktinya. Dan ternyata untuk botol whisky itu adalah botol whisky miliknya orang lain, which mean itu bukan punyanya Woojin. Jadi itu diambil atau dicuri dari postingan orang lain, barulah dia masukkan ke dalam postingannya. Jadi dari hal itu aja emang udah kelihatan jelas ya bahwa orang itu emang palsu gitu. Dan dikarenakan permasalahan ini, Woojin itu benar-benar berharap semoga tidak ada lagi yang menjadi korban seperti dirinya, karena dia tahu betul dampak apa yang telah terjadi kepada dirinya sendiri. Bayangin guys, dia itu mendapatkan hate comment dari banyak orang, banyak sekali tuduhan yang tak benar kepadanya. Bahkan ada juga para penggemar yang telah merobek fotonya. Jujur ya, aku kalau jadi Woojin mungkinnya ngelihat bagaimana foto-foto dirobek oleh penggemarku sendiri, itu akan membuat aku juga sakit hati. Itu adalah bagian tersakitnya sih, serius. Dan sekarang kita akan masuk ke idol yang terakhir. Di sini ada leader dari SHINee yaitu Onyu.
Jadi ada sebuah laporan yang menyebutkan Onyu telah menyentuh beberapa bagian tubuh dari wanita dan saat melakukan aksinya itu terekam oleh kamera CCTV. Seorang polisi setempat yang tak mau disebutkan namanya mengatakan bahwa Onyu dilaporkan atas tuduhan melakukan pelecehan seksual. Kejadiannya itu berlangsung di klub malam di wilayah Gangnam. Jadi kejadiannya itu bermula saat wanita inisialnya A tengah menari, Onyu duduk tak jauh dari tempat A menari. Dan tak lama seorang kerabat A melaporkan bahwa Onyu shiny ke pihak berwajib. Onyu pun langsung dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan selama 5 jam. Dan Onyu pun harus menjawab pertanyaan penyidik selama itu. Namun Cinggu dalam laporan lain menyebutkan bahwa A itu tak melanjutkan laporan. Alasannya adalah kejadian itu bisa saja terjadi saat berada di klub malam. Selain itu, A juga mengalami kerugian karena identitasnya juga telah diketahui oleh publik. Dan sebelumnya, pihak SM Entertainment itu juga telah memberikan klarifikasi dan membenarkan bahwa Onyu memang berada di klub malam tersebut. Namun pada saat itu, kondisi dari Onyu ini adalah dalam keadaan mabuk. Jadi dalam keadaan mabuk itu, dia bahkan tak sadarkan diri melakukan hal seperti itu. Dia juga sempat menuliskan surat untuk para penggemar yang telah merindukannya. Jadi surat dari Onyu seperti ini. Halo, ini Onyu, dari lubuk hati yang terdalam, aku menyesal telah mengecewakan kalian semua dengan berita buruk tersebut. Selama 4 bulan aku absen dari aktivitas dan aku juga telah merenungkan betapa aku sudah mengecewakan kalian yang mencintaiku. Aku membenci dan menyalahkan diriku sendiri. Oke Cinggu, tadi itu adalah 5 idol yang dituduh telah melakukan pelecehan seksual. Namun ada beberapa dari mereka yang emang benar-benar terbukti dan ada dari mereka di sini yang benar-benar tak terbukti sama sekali melakukan hal tersebut. Nah, gimana menurut pendapat kalian tentang masalah yang satu ini? Langsung aja komen di kolom komentar. Yang namanya pelecehan seksual itu kembali lagi ya tidak baik. Apalagi kepada para korban, yang mana para korban juga biasanya malahan yang sering disalahkan nih. Terutama dengan apa yang terjadi dengan lokasi di sekitar kalian. Coba kalian lihat bagaimana lingkungan sekitar kalian di saat ada korban yang mendapatkan perlakuan seperti itu. Bahkan mereka loh guys yang disalahin. Kenapa sih kamu pakai baju yang kayak gini? Kenapa kamu pergi ke tempat yang sana? Makanya jadi cewek itu jangan gampangan. Intinya banyak banget kan kalian melihat perlakuan yang tak adil gitu kepada para korban. Cukup miris juga ya. Semoga banyak orang di masa depan nanti itu akan terbuka pikirannya dan juga memberikan perlindungan kepada para korban. Oke guys, sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada salah baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, silahkan koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.